Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, silakan duduk semuanya. Alhamdulillah, apakah hadir semua hari ini? Iya. Untuk jelasnya coba Bapak absen dulu ya. Akil Mufaddal dan Rizky Maulana. Alhamdulillah, nanti hadir semua hari ini ya. Jadi coba ini Bapak ingin memeriksa ya, apakah sudah siap belajar ini? Enak, kaki duduknya bagus. Punya aku juga. Dan buku pelajarannya, bukunya disiapkan ya. Buku catatannya apa yang perlu dicatat ya, dicatat. Pelajaran hari ini menyambung dari pelajaran yang lalu. Berarti pelajaran yang lalu yaitu menjelaskan sifat-sifat malaikat. Nah, jadi sebelum kita melaksanakan pelajaran hari ini, kita mengingat dulu pelajaran pada minggu lalu, yaitu menjelaskan sifat-sifat malaikat, menjelaskan tugas-tugas malaikat, dan menjelaskan perbedaan antara malaikat, jin dan manusia. Ya, ini coba ya kita ulang kembali sedikit ya, supaya ada kesinambungan. Nah, sifat-sifat malaikat ini sudah dijelaskan. Untuk hari ini ya, bisa akan masuk dalam materi selanjutnya. Mungkin ini materi terakhir dari tadi tentang malaikat, ya kan? Ini Bapak harapkan pelajaran hari ini kalian semangat dalam belajar, mendengar dengan baik ya. Nah, untuk lebih jelasnya coba supaya lebih terarah, kita lihat dulu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Apa tujuan? Yaitu mempresentasikan pemahaman iman kepada malaikat. Kemudian setelah belajar nanti, setelah mengamati materi ajar, siswa-siswi dapat menjelaskan keterkaitan antara beriman kepada malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Kemudian setelah mengamati materi ajar, siswa-siswi dapat membuat kesimpulan tentang makna dan hikmah beriman kepada malaikat. Jadi itu 3 tujuan pembelajaran hari ini. Nah, jadi fokus pada 3 tujuan ini supaya lebih mudah dan efisien waktunya kita dalam belajar. Oke, belajar. Sudah jelas semuanya tujuan pembelajaran hari ini? Jadi sudah siap? Belajar ini? Siap? Siap. Alhamdulillah. Baik, kalau sudah siap semuanya, mari kita masuk dalam materi inti pada hari ini. Coba semuanya melihat ke depan semua. Ini coba Bapak jelaskan ya. Yaitu keterkaitan antara beriman kepada malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Nah, ini coba kita lihat. Beriman kepada malaikat itu seseorang yang beriman kepada malaikat yaitu selalu berhati-hati dalam segala perbuatan. Jadi teliti, ya kan? Teliti di situ. Kemudian selalu berbuat positif, karena sekecil apapun kebaikan pasti akan dicatat oleh malaikat itu sendiri, yaitu malaikat Raqib dan Atid yang ada di dekat kita. Kemudian itulah hikmah-hikmah kita beriman kepada malaikat. Apa tanda-tanda seorang tanda-tanda iman kepada malaikat?
Tanda-tanda iman kepada malaikat yaitu menaati Allah dan Rasul-Nya. Tidak pula mempersekutukan Allah dengan segala apapun. Dan tanda yang terakhir, mematuhi ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Perilaku seseorang ketika beriman kepada malaikat, yang pertama, selalu berhati-hati dalam segala perbuatan. Selalu berbuat positif, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Dan hikmah beriman kepada malaikat. Adapun seseorang yang beriman kepada malaikat akan mendapatkan beberapa hikmah. Hikmah beriman kepada malaikat yang pertama, meningkatkan iman dan takwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah yang terakhir, iman kepada malaikat berarti kita merasa yakin bahwa malaikat itu ada, walaupun kita sebagai manusia tidak bisa melihatnya, kecuali untuk siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk melihat malaikat, seperti Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Untuk penutup, kita baca doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah materi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya kan? Dan untuk selanjutnya, apakah sudah jelas nih materinya semua? Sudah jelas ya, alhamdulillah. Baik, untuk lebih memantapkan atau bagaimana kita mengukur ya, coba ini kalian kerjakan tugas. Sekarang akan Bapak beri ini tugas masing-masing kelompok ya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, kelompok E ya. Seperti biasa, karena kita menerapkan metode problem based learning, jadi tugas kalian itu mencari masalah untuk materi hari ini, yaitu keterkaitan antara iman kepada malaikat dengan perilaku disiplin dan teliti, juga hikmah-hikmah beriman kepada malaikat. Nah, untuk kedua masalah itu coba kalian identifikasi masalah. Nah, cari satu masalah, satu kelompok satu masalah, satu kelompok satu masalah. Kemudian dicari penyebab masalah. Nah, dan cari solusi untuk masalah tersebut. Nah, di sini sudah ada tugas untuk masing-masing kelompok. Coba dikerjakan dan jangan lupa ditulis nama kelompok dan nama peserta kelompok. Ya. Masing-masing coba membagi tugas siapa yang menjadi juru tulisnya, dan untuk semua peserta harus aktif dalam belajar. Ya, silakan didiskusikan. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Dalam mengidentifikasi masalah ini, coba laksanakan sesuai dengan tahap-tahapnya. Pertama, mencari masalah, mengidentifikasi masalah yang ada di sekitar kita. Kemudian cari penyebab masalah dan cari solusi. Solusinya boleh lihat teori-teori yang ada di buku. Baik, waktunya ya udah habis nih, jangan lama sekali.
sekali waktunya ya, karena ini kita ada presentasi lagi. Coba semuanya diselesaikan tugasnya, tugas diskusinya. Nah, sekarang waktunya presentasi. Sudah siap semuanya untuk presentasi? Siap. Siap, alhamdulillah. Untuk pertama coba kelompok mana yang ingin tampil duluan presentasi? Ya, silakan kelompok B. Ya, semangat sekali ini ya. Mari ke kanan. Ya, silakan dimulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu yang pertama, keterkaitan antara beriman kepada malaikat dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada. A. Tanda-tanda iman kepada malaikat: menaati Allah dan Rasulnya, tidak mempersekutukan Allah dengan segala apapun, mematuhi ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. B. Perilaku beriman kepada malaikat: selalu berhati-hati dalam segala perbuatan, selalu berbuat positif dan menghiasi diri dengan akhlak mulia. Yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Dua, iman kepada malaikat. A. Meningkatkan iman dan takwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Malaikat merupakan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka harus beriman kepada malaikat. C. Membuat manusia senantiasa berhati-hati setiap kali melakukan segala perbuatan. D. Mendorong manusia. Iya, bagus sekali. Ada yang masih kurang jelas, ini bisa ditanyakan langsung ke kelompoknya ini. Sudah jelas semuanya? Ada? Iya, silakan. Keterangan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadana. Saya dari kelompok A. Ingin bertanya, kenapa Allah menciptakan malaikat untuk mengurusi manusia dan hal lainnya, padahal Allah itu maha kuasa? Iya, bagus sekali. Ini, coba ini. Allah menciptakan malaikat itu supaya ada perantara antara Allah sama manusia. Manusia ini kan makhluk ciptaan Allah, lemah. Terus kita ini ada hijab gitu, tertutup dan hijab. Jadi Allah itu menciptakan malaikat itu untuk perantara antara manusia dengan Allah gitu. Jadi kayak contohnya wahyu gitu. Jadi kan harus ada yang memberikan wahyu gitu. Kayak kalau misalkan di dunia nyata sekarang itu kayak tukang pos, paham kan? Ada yang ngasih, terus bawa ke tukang pos untuk ngasih gitu kan? Nggak bisa secara langsung gitu. Kalian kan pasti pernah dengar kan cerita Nabi Musa. Waktu Nabi Musa minta untuk melihat Allah, waktu Nabi Musa melihat Allah belum sempat dilihat pun udah pingsan. Nah, saking hebatnya, gitu. Saking kuatnya, jadi kita nggak bisa lihat. Iya. Itu sebagai perantara. Iya. Artinya. Boleh Bapak tambahkan sedikit? Boleh. Boleh. Jadi kenapa Allah juga mengutus malaikat untuk mengurus kita? Padahal Allah itu kan maha kuasa, ya kan? Allah sanggup melakukan apa saja. Nah, kita ini manusia, makhluk Allah yang penuh dengan kelemahan. Tidak mungkin kita berhadapan langsung dengan Allah. Jadi untuk mengurus kita, untuk mencatat amal-amal kita yang nanti akan kita pertanggungjawabkan dengan dengan otentik ya, sesuai dengan apa yang kita kerjakan, maka mesti ada makhluk lain yang mencatat kita, dan kita bisa merasakannya, bisa berhadapan dengan malaikat. Misalnya malaikat berupa wujud, misalnya seperti manusia, bisa kita melihatnya karena kita sama-sama makhluk. Jadi hanya Allah yang berbeda dengan makhluk, dan Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Begitu ya. Sudah jelas? Gimana kelompok? Jelas. Alhamdulillah. Mungkin di kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Tidak ada? Sudah jelas? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Ya, terima kasih untuk kelompok B ya. Silakan duduk di tempat. Selanjutnya presentasi oleh kelompok ini ya. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok C ingin mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu keterkaitan antara beriman kepada malaikat dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada.
A. Tanda-tanda iman kepada malaikat, menaati Allah dan Rasulnya, tidak mempersekutukan Allah dengan segala apapun. Oleh teman saya. Dua, hikmah beriman kepada malaikat. A. Meningkatkan iman dan takwa seseorang kepada Allah SWT. B. Sekian dari presentasi kelompok kami. Ada yang bertanya? Iya, silakan. Assalamualaikum, saya Arya Putri dari kelompok D ingin bertanya. Ya, silakan. Seorang beriman kepada malaikat tapi masih melakukan kesalahan atau kejahatan. Ya, apa tadi pertanyaannya? Berarti kenapa seorang yang beriman kepada malaikat tapi juga masih melakukan kesalahan? Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, silakan kelompok B atau C dijawab. Jadi walaupun orang itu sudah mengimani malaikat, tapi dia melakukan kesalahan atau kejahatan. Faktor utamanya karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Jadi setiap kali kita berbuat kesalahan atau dosa, kita harus bertaubat. Dan faktor kedua itu imannya masih lemah. Dia hanya dia tidak mengetahui konsekuensinya. Seperti di bulan puasa waktu gak ada orang, dia makan mungkin dan lain-lainnya. Berarti boleh Bapak tambahkan sedikit ya. Seorang masih juga melakukan kesalahan walaupun dia beriman kepada malaikat. Tadi sebenarnya jawabannya sudah jelas ya. Karena kita manusia ini adalah makhluk lemah yang tak luput dari kesalahan. Bukan berarti setelah kita bertobat hari ini ke depan kita tidak lagi melakukan kesalahan. Sudah pasti kita akan melakukan kesalahan. Itulah kelemahan kita. Nah, di situ Allah memberi kesempatan kita untuk bertobat, selalu bertobat. Setiap kali melakukan kesalahan langsung bertobat, meminta ampun kepada Allah dengan mengucapkan astagfirullah dan berusaha menghindari ya kesalahan tersebut. Kemudian juga benar tadi ya mungkin imannya perlu ditingkatkan. Bagaimana meningkatkan iman? Pertama mungkin dengan banyak membaca Al-Quran, ya kan? Banyak duduk dengan orang-orang yang soleh, para ulama, para ustadz. Jadi dengan begitu kita akan menambah keimanan dan menghindari bergaul dengan teman-teman yang negatif, yang melakukan kesalahan, yang menyebabkan iman kita turun. Setiap kali mereka melakukan kesalahan, seolah agama ini tidak penting dalam kehidupan, makanya perlu dihindari. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang baik, yang selalu yakin akan keberadaan malaikat dan sungguh-sungguh dalam ibadah, maka akan bertambah iman kita. Ya, jadi gimana kelompok ini jelas, alhamdulillah. Mungkin ada yang lain yang perlu ditanyakan? Tidak ada lagi, sudah jelas? Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dulu kelompok C, bagus sekali ya. Ya baik, berarti kalau sudah jelas semuanya, sekarang kalian wajib menilai tugas-tugas kelompok lain ya. Nah, di sini sudah Bapak format penilaiannya. Tinggal langsung dinilai ya. Ini untuk kelompok A. Di sini sudah ada kelompok mana yang harus kalian nilai, sudah ada di situ. Kemudian nilainya, bobotnya sudah ada juga. Tinggal kalian ini kompromi ya. Coba diskusikan berapa nilai yang pantas diberikan. Kalau memang nilainya pantas 100, boleh dikasih 100 ya, tidak apa-apa. Coba perlu diskusikan. Baik, semuanya alhamdulillah sudah dapat nilainya, bisa dinilai ya hasil kerja kelompok masing-masing. Berarti untuk yang terakhir coba lihat ke depan kita ini ulang sedikit pelajaran tadi. Berarti refleksinya yaitu ingat ya, seorang yang beriman akan selalu berhati-hati dalam setiap kegiatannya ya kan, selalu berpercaya, menghiasi diri dengan akhlak mulia. Kemudian hikmah
cuma beriman kepada malaikat juga ini jangan lupa ya, diulang-ulang kembali dengan kita perlu ketahui ini iman beriman kepada malaikat itu meningkatkan iman dan takwa seorang kepada Allah, kemudian membuat manusia senantiasa berhati-hati, mendorong manusia untuk terus meningkatkan amal baik. Nah ini adalah hikmah-hikmahnya, coba diulang-ulang kembali lagi ya. Selanjutnya apa tadi? Untuk kegiatan di rumah ya, kalian harus ada ini sudah mempersiapkan tugas-tugas di rumah masing-masing kalian. Ini ada tugas masing-masing ya. Ini bagi dua ya. Oke. Tugasnya dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada ya. Baik, untuk ke depan ini tugasnya sudah ada masing-masing untuk dikerjakan di rumah ya. Coba waktunya diperlukan sebaik mungkin, jangan sia-siakan waktu. Jika ada tugas di rumah, kerjakan dengan baik. Untuk pertemuan selanjutnya nanti yaitu bab ke-8 yaitu hikmah ibadah haji, zakat dan wakaf dalam kehidupan. Nah ini boleh kan ada buku masing-masing, coba dipelajari dulu supaya dalam belajar kita lebih mudah ya. Oke, demikian pada hari ini sudah jelas semuanya. Menarik pelajaran hari ini. Ya, sangat menyenangkan. Siap untuk belajar ke depan? Siap. Ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.